Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 532, jangan memfitnah orang di sini. Apa sekarang? Lu Qianqian terkejut dengan pemandangan berdarah tadi. Tidakkah kau pikir aneh kalau dia yang memegang kunci Lu Mansion? Lin Muan bertanya balik. Dia bilang bukan dia yang menaruh ular-ular itu. Lin Muan melirik Lu Qianqian dan menoleh ke Mama Lu. Ia berkata, Mama, bisakah Mama memanggil paman-paman yang lain untukku? Karena dia seorang Lu, mereka seharusnya tidak membiarkan kalian berdua menghadapi masalah ini. Mereka adalah saudara-saudara. Mereka lebih dekat dengannya daripada kalian berdua. Baiklah. Mama Lu mengangguk. Bagaimana dengan yang di luar? Mereka tidak akan bisa tinggal lama setelah polisi datang. Hanya saja paman ketigamu sangat emosional sekarang. Dia mungkin berpura-pura, tapi aku bisa mengatasinya. Kau tinggallah di sini bersama ibumu sampai paman-pamanmu yang lain datang. Lu Qianqian mendengar kata-kata Lin Muan dan meraih lengannya. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Jangan khawatir. Karena aku satu-satunya laki-laki di keluarga ini, aku akan melindungimu dengan baik. Setelah mengatakan itu, Lin Muan menepuk kepala Lu Qianqian. Kemudian, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Di ruang tamu, paman ketiga tampak sudah sedikit tenang. Ia duduk di sofa dengan bercak darah di sekujur tubuhnya. Ia masih tampak sangat cemas, seperti burung yang ketakutan. Bagaimana? Apa yang dikatakan Qianqian? Jangan panik. Orang-orang di bawah sudah pergi, kata Lin Muan. Qianqian sedang berbicara di telepon. Dia sedang berusaha mendapatkan uang sekarang. Sambil menunggu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau memiliki kunci Lu Mansion? Bukan hanya aku. Paman-paman yang lain juga punya kunci, kata paman ketiga. Sebenarnya bukan aku yang menaruh ular-ular itu, melainkan adik bungsu. Betapa hinanya dia memperlakukan dua wanita seperti ini. Lin Muan mendengus. Paman ketiga mengira Lu Qianqian sedang mengumpulkan uang untuknya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa paman-paman lainnya bergegas ke Lu Mansion setelah mendengar berita itu. Mereka datang ke rumah satu persatu. Hal ini membuat paman ketiga merasa sangat malu. Mengapa kamu memberitahu mereka? Mereka adalah saudara-saudaramu. Bukankah aku harus memberitahu mereka jika kamu berbuat dosa? Apakah kamu pikir kamu bisa menindas Qianqian dan ibunya hanya karena mereka perempuan? Mereka terkejut dan merasa mual saat melihat genangan darah di lantai. Sebelum mereka duduk, mereka mengira ada seseorang yang datang ke sini untuk membunuh Lu Qianqian. Namun ketika mereka melihat ibu dan anak itu keluar dari ruangan, mereka merasa lega. Jika sesuatu yang buruk terjadi dan menjadi berita, Lu Holdings akan terkena dampaknya. Saya meminta kalian semua untuk datang ke sini karena saya ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Paman ketiga sedang dikejar karena utang 30 juta, Lu Qianqian menjelaskan kepada orang-orang yang kebingungan itu. Dia berharap kita bisa menyelamatkannya. Bagaimana menurut kalian? Kenapa? Apa hubungannya dengan kita kalau dia penjudi? Paman kedua bersuara. Dialah yang dikejar-kejar uang. Kenapa kita harus menanggung setumpuk utang ini? Paman kedua, saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa paman ketiga telah kehilangan tangannya. Sebagai saudaranya, apakah Anda benar-benar tidak dapat menolongnya? Anda adalah ketua Lu Holdings. Mengapa Anda tidak bisa mengurus masalah ini? Jadi sekarang kau mengakuiku sebagai ketua. Lu Qianqian mendengus dingin. 30 juta dolar seharusnya bukan jumlah yang besar bagimu, kan? Kau menghabiskan lebih banyak dari itu untuk gundik-gundikmu yang cantik. Qianqian, ini uang kita, jadi terserah kita bagaimana menggunakannya. Aku tidak ingin menghabiskan uang untuk penjudi ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana dengan paman Lu yang termuda? Apakah kamu tidak menyelamatkannya juga? Jika kamu setuju, masing-masing keluarga kita akan menyumbangkan 10 juta dolar untuk membantu paman ketiga mengatasi masalah ini. Bagaimana menurutmu? Lu Qianqian menoleh dan menatap pamannya yang termuda. Paman Lu yang termuda adalah yang paling perhitungan. Menghadapi situasi ini, dia hanya berkata, ketika kakak tertua masih hidup, dia sama seperti ayah kita. Jadi, kita memang harus bersatu. Tapi dia sudah tiada sekarang, jadi menurutku lebih baik kita jalani hidup masing-masing saja. Lagi pula, kita tidak tahu siapa yang telah disakiti kakak ketiga kali ini. Jika dia berjudi lagi, apa yang akan terjadi pada kita? Kita punya keluarga sendiri-sendiri. Kita tidak selalu bisa menyelesaikan masalah untuknya, kan? Singkatnya, dia tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Bahkan jika itu hanya 10 juta dolar, dia tidak mau menyumbang. Setelah mendengarkan saudara-saudaranya, paman ketiga melotot marah kepada mereka. Dasar binatang. Jangan membuatku kesal atau aku akan mengungkap semua perbuatan kotormu ke media. Sialan. Kamulah yang dikejar-kejar para kreditor. Orang-orang hanya akan fokus padamu. Kalau kamu membesar-besarkan masalah ini, Qianqian akan menjadi orang pertama yang tidak setuju karena akan mencoreng reputasi Lu Holdings.
Paman ketiga terdiam setelah mendengarkan kata-kata Paman Lu termuda. Baiklah, sekarang aku tahu pendirianmu tentang ini. Karena kita semua sudah di sini, kita akan menjelaskannya dengan jelas. Tidak masalah kalau kamu tidak ingin menyelamatkan Paman ketiga. Aku tidak akan memaksamu. Tapi kalau kamu menghadapi masalah yang sama di masa depan, kamu tidak akan mendapatkan bantuan kami. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu tentang ini sebelumnya. Kita tidak membutuhkannya. Paman kedua tersenyum percaya diri. Baiklah kalau begitu. Kau boleh pergi sekarang. Tapi sebelum itu, berikan kunci rumahku padaku. Kalau tidak, aku akan membiarkan pengacara mengurus ini. Sampah ya sampah. Mereka hanya tahu cara melakukan hal-hal yang buruk. Mereka bahkan tidak akan mengampuni wanita. Wajah kedua paman lainnya menjadi jelek setelah dimarahi oleh Lu Qianqian. Kami tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mereka punya kuncinya, saya jamin, kata paman ketiga sekali lagi. Karena mereka kejam kepadanya, dia tidak akan setia kepada mereka lagi. Jangan memfitnah orang di sini. Dan ular-ular di kamar Qianqian adalah hasil karya adik bungsunya. Kami tidak ingin membuang waktu lagi mendengarkan omong kosongmu. Kemudian, mereka segera berdiri dan meninggalkan Lu Mansion. Lalu, Lu Qianqian menatap paman ketiganya dengan dingin. Jadi, mereka adalah saudara-saudaramu, orang-orang yang tidak tahu malu. Sejak awal aku tidak menyangka mereka akan menolongku, kata paman ketiga putus asa. Aku tahu kau tidak mau menolongku. Tapi aku tidak punya tempat untuk dituju. Aku tidak punya pilihan lain. Penawaran saya masih terbuka. Saya bisa memberikan uangnya, tetapi Anda harus memberikan saham yang Anda miliki sebagai jaminan. Uang itu hanya bernilai sebagian kecil dari saham Anda. Jadi, Anda tidak perlu terlalu cemas. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda telah membayar uang itu. Jika Anda ingin berjudi lagi, pertimbangkan hal ini. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Qianqian, paman ketiga akhirnya mengangguk. Aku berjanji padamu. Jika kamu setuju lebih awal, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Pengawal akan menemanimu ke rumah sakit nanti. Dia akan memastikan keselamatanmu malam ini. Datanglah ke sini untuk menandatangani dan mengambil uangnya besok. Baiklah. Paman ketiga Lu akhirnya mencapai kesepakatan dengan Lu Qianqian. Dia mengenal keponakan kecilnya lebih dalam lagi. Dia jelas bukan macan kertas. Aku akan mengembalikan kuncinya kepadamu. Tidak perlu lagi. Aku akan mengganti kuncinya dengan yang menggunakan pemindai sidik jari, kata Lu Qianqian. Dia tidak yakin berapa banyak kunci duplikat yang dimiliki paman-paman itu. Jadi, tidak ada gunanya meminta mereka mengembalikan kunci-kunci itu.